I have you. Halo semuanya, ketemu lagi bareng Randa di Canda Cerita Asik bareng Randa. Hari ini kita kedatangan tamu yang seger lagi. Aduh, ini tim Restoran Channel pasti semangat banget dengan bintang tamu yang kali ini. Bintang tamu ini adalah seorang penyanyi yang cantik, tingginya semampai. Oh, siapa lagi kalau bukan? Please, Alif. Tenang. Oh, semua kamera mau digoyang sama Alif. Iya, asik. Ini hostnya jadi bingung mau ngapain. Masih bersama Randa. Iya, tepuk tangan dong. Silahkan duduk dulu ya. Nanti kita goyang lagi, tenang. Santai. Aku tuh seneng banget tau dia. Kenapa seneng? Dia udah bercanda. Aduh, udah biasa. Canda bareng kamu. Memang semua orang tuh pengen hadir di sini loh. Oh, Kamu gitu ya. harusnya Salah satunya gue. ya. Berarti kalau kamu udah diundang di Canda berarti kamu adalah salah satu orang yang spesial. Asik. Seperti yang terlihat di kamera, kalian tahu sendiri kan Alif orangnya gimana? Alif tuh gimana? Coba deskripsikan. Aku tuh orangnya ya rada-rada gila gitu kan. Iya. Kalian tahu sendiri kan? Hey. Kalian tahu kan? Aku tuh ya rada-rada pasti netizen juga tahu ya lah ya. Iya. Dari aku dulu bagaimana? Aku tuh memang gila, terus tuh cantik, terus Iya. tuh tinggi ya. Tadi kan udah disebutin. Dari lantai sampai ke atas tuh. Iya bener. Iya, bener kan? Tinggi banget. Iya. Bisa duduk nggak? Oh iya. Gak mau diam ya, Pak? Iya. Nah gini nih yang bikin orang bingung nih kayak gini nih. Alif tuh cantik tapi pernya halus. Itu macam halus enggak? Ini shock breakernya bagus. Oh iya, shock breakernya ini tahan gitu. Bantingan puter kiri, puter kanan. Bisa kayang? Bisa. Bisa. Cobain, mau? Oh, Alif benar. Boleh gak sih? Boleh dong. Netizen jangan anu ya. Nggak usah. Enggak, aku takut deh dengan. Gue mah semuanya bisa, di dapur bisa, di apa namanya, di mana-mana aja bisa. Tapi yang nggak bisa tuh orang bertahan sama aku nggak bisa. Bagaimana pemirsa? Kenapa? Karena apa ya? Enggak tahu. Terlalu liar apa gimana? Mungkin bisa jadi seperti itu, tapi nggak bisa. Kemana lu gitu kan? Walaupun dipakai tali nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Ya. Tapi kan Alif kayaknya memilih lebih apa ya, dikenal sebagai orang yang apa adanya berarti kan? Iya, benar. Nggak suka yang. Nggak suka yang maksudnya. Ya gimana nggak tuh ya? Yang di belakang ini, iya di depan. Jadi Gitu lebih ya. baik apa adanya. Apa adanya gitu loh ya. Aku sering dikatain tuh kayak, ya Alif ini pecicilan banget sih ya. Emang aku orangnya kayak gini. Kakak gimana? Menyenangkan nggak berteman sama aku? Kalau udah sama Alif, kalian nggak kenal itu yang namanya sedih. Bener kan? Gimana? Tepuk tangan dong! Iya Pak, saya jadi kalem, nggak tahu mau ngapain. Guys, biasanya dia gila loh. Ini udah gila loh, Lip. Enggak, biasanya lebih gila dari ini. Kayak tadi. Oke. Enggak, karena itu emang gila. Kalau udah ketemu kayak gini tuh jadinya ya silakan kamu gila sendiri. Okay. Kalau ada dicanda, Nanda agak ngerem sedikit. Itu tuh orang ya udahlah, nggak jelas. It's okay, no problem. No Ada tuh smoking. emang kok no smoking nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jadi emang sukanya kayak gini, sehari-hari emang kayak gini Ya apa? iya dong, jadi semua orang tuh kalau deket sama aku tuh nggak bakalan galau deh pokoknya. Nggak bakalan galau. Iya. Tapi Alifnya sendiri gimana? Biasanya ya kata orang, kalau orang yang dikenal sebagai orang yang humoris, suka ketawa, ngibur orang, sebenarnya dia tuh juga perlu dihibur sebenarnya. Iya kan? Bener. Eh. Gue bisa
orang lain, gue. Tapi ngehibur gue diri sendiri, gue tuh gak bisa gitu. Karena suka sedih. Tapi kalau orang yang suka menghibur orang lain itu biasanya feedbacknya balik ke diri sendiri. Jadi kalau lingkungannya ceria karena dia juga ikutan senang. Gitu kan? Bener banget. Memberi kebahagiaan karena manusia yang paling berguna itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat apa? Menghibur juga tentunya yang lain sebagainya. Pokoknya bermanfaat lah. Tepuk tangan semua. Thank you. Iya. Udah. Oke. Nggak rame di sini. Udah. Nggak ada penonton. Udah. Covid Wak. Oke, Alif tadi dari awal aja udah beda banget kan. Pasti kalian penasaran nih. Alif sehari-hari kegiatannya ngapain aja? Kegiatannya sehari-hari yang ngerjain orang gitu. Enggak. Ya. Orang. Jadi kegiatannya sekarang lebih asik sih. Lebih asik. Maksudnya sama kegiatan sendiri, apalagi di pandemi sekarang kan lebih banyak, maksudnya nggak keluar kemana-mana, lebih di lingkungan sendiri. Tapi dilihat makin cantik nih. Malu. Aku juga. Jadi kan Anda juga udah lama nggak ketemu sama Alif Iya, kan? benar. Kalau Kangen kalian, nggak sih? Hah? Kangen nggak? Sedikit. Oh ish, banyak dong. Enggak, sedikit aja. Kalau banyak nanti aku mau pisah sama kamu. Kamu gak usah pulang, kan? Nggak boleh kangen banget. Jadi kangennya dikit aja. Kalau kalian aktif di media sosial, Alif ini juga aktif di beberapa media sosial. Apa aja, Alif? Facebook, Instagram, TikTok. Paling aktif di TikTok, guys. TikTok ini sehari bisa upload berapa video? Kadang 5 tuh, sehari tuh. Nah, gila nggak? Pagi, siang, sore, malam. Sarapannya itu dulu. Kadang kalau lagi kerja bareng, karena TikTok orang nggak ngerti joget, dia tarik buat TikTok sering Aku banget. paksain dia guys buat TikTok sama aku. Tadi aja sih. Dia pakai sapu itu ya. Iya. Tadi aja sebelum berangkat ke sini dia bilang, "Kak, nanti aku kesana, kakak bantuin aku juga ya bikin TikTok." Ya kamu tahu sendiri aku kayak kanebo, aku bilang gitu kan. Ya udah aku lihat dulu nanti gitu. Udah diajakin TikTok, belum nyampe aja udah diajakin TikTok gitu kan. Kenapa sih dengan TikTok, ada apa? Jadi mungkin karena di TikTok itu kan kita bisa berkreasi ya. Jadi kegilaan aku itu kalau di TikTok tuh kayak ya udah ini gue gitu loh. Gitu. Kalau di TikTok duduk ya. Iya. Gue emosi sih. Santai. Kenapa emosi dengan TikTok? Kenapa? Jadi aku tuh memang dari dulu ya awal-awal ada apa namanya TikTok tuh baru keluar tuh. Oh dari awal banget main? Iya dari awal banget gitu. Dari awal banget main TikTok tuh yang cari Uber gitu. Yang paling favorit gerakan yang kayak gimana? Dulu ya? Kenapa? Ya sekarang. Banyak. Dari kan semua gerakan kan ada yang paling suka banget sampai diulang-ulang gitu ngeteknya. Tuh gitu. Kayak lagi ngapain? Iya. Apa ya? Ninja orang kali ya? Iya. Atas bawah. Nabokin netizen. Canda ya guys, I love you. Netizen itu baik hati loh. Baik hati apalagi dan netizen. bijaksana. Iya, netizen dari Serana Channel tuh baik hati semua. Kritiknya membangun, bukan loh. Alif, kamu kan dikenal sebagai wanita yang cantik. Aku nggak cantik sih, lebih tepatnya manis ya. Iya, terserah. Ya Allah, gue gini banget. Terus Alif tuh dikenal, tingginya semampai. Pokoknya aduhai, kalau lewat tuh mata orang, hilang mata hitam orang Alif lewat gitu kan. Sejauh ini sih, bener gak sih? Bener ya? ya? Bohong sih. Di sini tuh kita harus jujur. Kalau kamu bohong itu namanya, dok? Enggak bohong, aku jujur. Oh iya. Jadi kalau Alif lewat tuh orang pada ngelirik gitu. Banyak yang ngedeketin nggak? Ya jelas. Kalau yang ngedeketin mah banyak. Salah nih mancingnya ini. Iya, kalau yang ngedeketin mah banyak. Gimana tuh? Terkadang akunya ya, maksudnya kayak apaan sih? Ada gitu. spesies apa aja yang ngedeketin? Spesies melata, spesies yang manjat, gimana? Manja. Yang manja? Iya, gimana? Coba dijelasin. Gimana? Enggak, maksudnya ada orang yang kayak gimana aja yang ngedeketin kamu? Iya, jadi tuh banyak banget. Maksudnya kayak di DM Instagram kan. Yang perhatian gitu. Alif udah makan belum? Udah punya pacar belum? Kamu kok cantik kok jomblo sih gini. Bukannya nggak mau sih ya, bukannya nggak mau. Cuman lebih tepatnya aku tuh pengen memilih yang lebih
apa ya Meh, yang lebih pantas untuk aku. Bukan langsung mau sembarangan gitu. Iya benar. Enggak. Karena pilihan hati itu nggak boleh sembarangan. Bener. Hati-hati dalam menjatuhkan hati. Dan apalagi aku udah pernah diselingkuh. Nah ini nih. Backsoundnya nanti sedih ya? Belum, nanti. Segmen 3. Oh iya. Ini belum. Ini kan aku lagi gitu ya. Berarti Terus sekarang mukanya di zoom. Terus aku sedih. Iya nanti Apaan sih? bikin sendiri ya. Kita kasih bareng Alif. Nah, edit sendiri mukanya dan masukin mau penuh kamera itu semua nggak apa-apa. Oke. Ini bintang tamu banyak requestnya ini. Terus sekarang gimana hubungan asmaranya? Apakah menjalin kedekatan dengan seseorang kah? No. Atau udah mau nikah kah? Atau ada tunangan atau gimana? Kalau untuk sekarang, kemarin sih baru putus ya. Kan Alif ini baru putus. Iya. Oh, cowok-cowok mendekat dong. Baru putus tuh. Aku Jadi, boleh nggak? Boleh. Mau apa tuh? Bumbuyo lah tuh. Jadi kemarin sempat pacaran. Terus main lama sih, kurang lebih 3 tahun. Wow, 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Terus itu akhirnya karena jauh kan dari Kalimantan, saya di Jakarta. Jadi aku nggak bisa LDR, gitu kan. Nggak bisa LDR, akhirnya ya udah break gitu aja. Maksudnya udah jarang kontekan, udah jarang komunikasi lah. Dan akhirnya dan ada masalah juga sama yang ini. Pacarnya ada berapa? Yang ini, yang itunya yang mana? Enggak, maksudnya kan aku udah bermasalah nih misalkan sama kakak, misalkan. Iya. Aku sama aku sama Bang Kinoy. Iya, Bang Kinoy misalkan. Aku pacaran sama dia nih, misalkan ya. Ya nggak usah ngarep loh, Tapi ini lagi ada masalah nih, ada masalah. Dan akhirnya aku tuh buat melampiaskan, akhirnya aku deket sama orang lain. Gitu. Wah, ini bahaya. Nah, awalnya cuma untuk kayak ya udahlah, maksudnya jalanin dulu aja, karena saat itu juga kayak bahasa kasarnya ya, cuma untuk melampiaskan doang, maafkan aku. Nggak boleh kayak gitu. Enggak, dengar dulu dong. Iya. Nah, jadi kok emosi sih, aku jadi takut. Enggak. Jadi udah deket sama yang baru ini. Sekedar ngejalanin cuma untuk ya cari tempat sharing apa gitu. Sharing cerita gitu. Kenapa nggak cari aku sih? Dan akhirnya yang satunya ini, nyebutin nama nggak sih? Nggak usah ya? Nggak usah. Akhirnya si ini yang baru ini juga sama kayak aku, dia baru putus sama pacarnya. Nah, akhirnya kita sama-sama sharing gitu. Dan cerita, aku cerita. Dan akhirnya kenapa lama-kelamaan tuh nyaman, kan? Nyaman. Dan aku pacaran cuman sekitar 4 bulanan, gue diselingkuhin dong. Ternyata diselingkuhin itu, aku pacarnya Februari. Dia pacarnya sama cewek lain itu Februari juga. Nggak pacaran sih, Februarinya juga deket. Pas pacarannya bulan 3-an, Maret gitu. Dan itu aku tuh sebenarnya tahu. Cuman kayak ya udahlah, maksudnya aku kali ini pengen dewasa, pengen serius gitu loh. Harus mau diomongin baik-baik, kalau ada masalah tuh aku omongin baik-baik gitu kan. Semuanya bisa dimaafkan gitu kan. Semua orang bisa berubah. Akhirnya aku selalu memaafkan, maafkan karena ya karena memang perasaan kan, jujur sayang gitu loh. Aku juga. Udah sayang, udah nyaman gitu kan. Ya ada orang ketiga. Terus aku udah sempat ngechat ceweknya itu. Kan lu tahu dia punya pacar, lu tahu kan dia punya pacar, dia udah publikasiin aku kan gitu kan. Orang semua tahu kalau aku pacarnya dia gitu kan. Dan si cewek ini kayak nggak tahu malu gitu loh. Tau gak sih? Sabar ya. Mau minum dulu nggak? Oh boleh. Ini minuman beneran. Beneran. Ini mau tanya minuman apa? Apa? Ini rumput campur daun. Gak siram ya. Warnanya apa? Hijau. Iya. Bilang hitam biru. Nanti kalau udah ada sponsor baru disebutin nama minumannya. Lanjut. Cewek ini gimana tadi? Cewek itu? Cewek ini udah tahu kalau si cowok ini pacaran sama aku kan. Cuman ya memang si cowok ini memang ya bisa dibilang berduit lah ya. Iya. Berduit. Aku juga. Terus berduit lah ya. Nah, mungkin si cewek ini ngejar-ngejar karena ya satu ngejar duitnya.
karena kayak udah nggak tahu malu gitu loh. Kayak sih kayak udah nggak tahu malu gitu. Udah tahu punya orang kan masih aja gitu. Nah itu tuh. Tapi akhirnya aku sadar gue ini siapa gitu. Lo siapa, gue siapa. Aku bukannya mau kayak apa ya, oh gue ini artis, gue ini gini-gini. Sebenarnya nggak begitu. Cuman aku lebih ngelihat lo siapa, gue siapa gitu. Sedangkan aku di sini kan maksudnya dikenal orang, gitu kan. Ya lebih dari lo gue bisa dapat si cowok ini. Ya udah akhirnya aku tinggalin. Oh gitu. Jadi dari panjangnya cerita Alif mengenai asmaranya ini. Tapi sebenarnya be aja sih ya, karena ya udahlah ya. Jadi sekarang aku mikirnya ya udah sendiri dulu aja. Dari awal kamu ngerasa salah nggak keputusan kamu untuk deket sama orang lain? Lagi kamu ada hubungan, kamu deket sama orang lain? Enggak. Jadi aku udah putus. Oh udah putus dulu? Udah putus. Oh. Udah putus. Bukan berarti ya? Bukan karena aku kira masih pacaran. Oh enggak. Nyari orang lain. Ya kalau misalkan aku kayak gitu berarti aku salah dong. Nah, enggak. Jadi aku mengakhiri dulu. Setelah mengakhiri baru aku deket. Gitu. Dan pada akhirnya sekarang ada deketin lagi? Yang deketin sih ada banyak gitu kan. Tapi belum ada yang kena? Belum ada yang lepas di hati. Dan aku juga mikir sekarang gini, kayak pacaran itu kayak gimana ya, makin kesini aku makin kayak ya udahlah nggak usah gitu. Karena gini Kak, aku mikirnya itu percuma pacaran juga kalau dijalannya nggak bakalan kemana gitu loh. Maksudnya kemana nih? Maksudnya gini, kalau ikan. Maksudnya gini, aku pacaran nih, tapi aku nggak tahu kedepannya hubungan aku itu mau dibawa kemana. Kalau ujung-ujungnya bakalan putus. Aku mikir juga maksudnya kalau aku pacaran lagi bakalan sama aja. Aku juga malas untuk mengenal orang baru lagi, malas untuk beradaptasi. Iya. Adaptasi. Iya, beradaptasi lagi sama orang-orang baru gitu. Kayak gitu. Jadi sekarang ya udahlah ya, fokus ke karir. Ada lagunya dong. Jerah. Copyright. Oh ya copyright. Ternyata teman-teman semuanya, Alif ini walaupun cantik kayak gini, banyak cowok yang mau dapetin hatinya dia, tapi dia juga disakitin sama cowok. Dan pada akhirnya Alif menyadari bahwa kayaknya dia nggak mau pacaran dulu deh. Enggak, untuk saat ini enggak. Karena ya udah fokus. Kalau nggak bener-bener serius gitu ya? Iya. Iya, jadi sekarang fokus. Kalau bisa, kalau misalkan ada yang mau ngajak serius tapi belum ya nanti. Iya. Sekarang lagi mau fokus ke karir dulu, mau fokus ke kerjaan dulu, membahagiakan orang tua dulu, keluarga gitu-gitu. Karena kalau misalkan kita, sedangkan bukannya mau sombong apa bagaimana ya Kak ya? Lo pakai mana? Iya. Terus? Cuman di saat posisi kita seperti ini kan, maksudnya ya pasti adalah ya yang mau. Iya, cuman kalau misalkan kedepannya kita udah sukses, udah punya segala-galanya gitu, siapa sih yang nggak mau? Ngantri loh. Bener, terus dulu dong. Nggak mau? Kenapa? Aku nggak disuruh ngantri juga. Suruh ngantri juga nggak? Kalau disuruh ngantri kita juga? Kita kan sahabat. Oh, aku dianggap. Ku sadari kau anggapku teman biasa. Asik. Oke, kalau begitu Alif luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Berarti Alif sekarang pikirannya lebih maju, lebih dewasa, melihat sisi itu nggak dari satu sisi aja, dari sisi yang lain. Ngapain pacaran kalau nggak ada ujungnya gitu kan? Ujungnya nggak ke jenjang yang lebih serius. Bener. Gitu. Dimana-mana hubungan kan ujungnya harus ke sana. Iya gitu. Karena percuma juga misalkan pacaran terus ujungnya jadi mantan untuk apa? Yang diingat tuh bakalan sakit gitu loh guys. Jadi sekarang ya udahlah ya. Ini kan banyak nih. Abis ini kan nonton banyak nih, ribuan orang nih. Pasti ada yang pengen ngantri nih. Kriterianya gimana? Bagaimana kriterianya? Aku. Ciri-ciri cowoknya gitu apa gimana? Iya, kriteria cowok Alif yang bisa ngantri untuk mendapatkan hati Alif itu gimana? Ya tentunya baik lah ya, bisa menghargai wanita, bertanggung jawab. Ya terus nomor satu ya cakep lah. Aku udah cakep belum? Cakep dong. Terus. Cakep terus tuh. Tapi aku lebih suka yang manis ya, yang manis. Iya, aku juga. Tapi rambut panjang apa rambut gondrong sih? Rambut panjang apa rambut gondrong? Rambut gondrong apa rambutnya pendek cowoknya? Terserah sih. Iya. Jadi asal aku tuh nggak bisa menentukan juga ya. Maksudnya kayak langsung ngeliat. Dan aku bukan tipe cewek yang langsung ngeliat cowok langsung kayak ih ganteng banget. Iya. Aku tuh orangnya susah untuk kayak menaruh hati gitu kan. Ada kan terkadang kita cuma ngeliat sekedar kagum doang gitu kan.
kayak aku ngeliat Karan tuh, Allah aku kagum banget gitu. Jadi nggak perlu potong rambut ya. Iya. Kalau begitu aku bisa ngantri, kalian juga bisa ngantri. Cari-carilah celah-celah bisa untuk mendapatkan hati Alif, tapi yang serius aja ya. Nanti kita ketemu lagi di segmen 2, Jakat Jawab Singkat. Tangan dong. Masih bersama Randa dan Alif di Canda Cerita Asik bareng Randa. Yuhu! Segmen 1 luar biasa luar biasa sekali karena apa? Karena Alif bercerita tentang asmaranya. Dan ternyata cewek secantik ini juga nggak mulus-mulus aja cerita asmaranya kan. Nah, sekarang di segmen 2 seperti biasa di sini sudah ada kursi merah. Kursi panas ini silahkan Anda duduk di sini. Nggak panas kok. Panas. Coba rasain. Oh. Panas. Enggak. Oke, Alif. Oke. Seperti semua bintang tamu yang hadir di Canda dan siapa saja nanti yang hadir di sini, segmen 2 ini adalah Jakat Jawab Singkat. Semua bintang tamu akan duduk di kursi panas ini dan saya akan memberikan 15 pertanyaan dan harus dijawab secara singkat, padat, jelas dan cepat. Nggak boleh bohong dan matanya harus menuju kamera. Oke. Apakah Alif sudah siap? Siap? Oke, kita mulai. Jakat Jawab Singkat. Hangout bareng teman atau tiktokan di rumah? Tiktokan di rumah. Nggak pakai makeup atau nggak mandi? Nggak pakai makeup. Jujur tapi tersakiti atau bahagia tapi dibohongi? Jujur tapi tersakiti. Kaya tapi nggak punya teman atau miskin tapi banyak teman? Miskin nggak punya teman. Miskin punya teman. Bagaimana Pak? Ulang. Kaya tapi nggak punya teman atau miskin tapi banyak teman? Miskin punya teman. Aduh, karena jakat lo ini. Orang tidak tahu kalau Alif pernah. Jakat. Kenapa? Jakat. Pernah apa? Orang nggak tahu kalau Alif pernah. Kentut. Oke. Glamor atau apa adanya? Apa adanya. Balikan sama mantan atau dibully haters? Balikan sama mantan. Berarti masih berharap ya? Oh iya. Enggak dong. Tiap hari ketemu tapi selingkuh atau LDR tapi setia? LDR tapi setia. Humoris atau atletis? Humoris. Pengusaha atau artis? Pengusaha. Oke. Jomblo seumur hidup atau jadi istri kedua? Jadi istri kedua. Oke, bagus sekali pilihannya. Mapan atau tampan? Mapan dong. Oh iya. Jika saya tidak menjadi penyanyi, maka saya akan menjadi pengusaha. Oke. Banyak job tapi honornya sedikit atau sepi tapi honornya gede? Sepi tapi gede. Oh, curhat ke teman atau curhat ke keluarga? Ke teman. Oke. Tepuk tangan buat Alif. Oke, 15 pertanyaan. Ya, Alif lumayan lugas, singkat, juga cepet jawabnya. Tapi ini tadi agak ketawa karena dia salah jawab ya. Miskin gak ada temen. Udah miskin gak ada temen lagi. Terus seisi studio juga ngakak jadi saya ikutan ketawa. Oke. Dan dari pertanyaan di atas Alif tuh lebih memilih jujur tapi tersakiti. Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak bahagia tapi dibohongin? Ya percuma, percuma bahagia kalau dibohongin. Ya, tapi kan orang di mana-mana nyari kebahagiaan, bukan kesakitan. Ya mending jujur, jadi aku tahu gitu loh. Daripada ujung-ujungnya kan kalau misalkan jujur ya, jadi aku tahu gitu loh. Daripada misalkan bahagia tapi dibohongin. Yes, karena hidup di atas kepura-puraan itu tidak bahagia. Inilah pisau. Oke, lanjut. Lucu gak aku? Lucu. Kamu suka orang humoris gak sih? Humoris suka banget. Oke. Tadi ini lebih memilih, Alif tuh milihnya miskin tapi banyak temennya daripada kaya tapi nggak punya teman. Kenapa gitu, Lif? Karena aku bahagia kalau punya banyak teman.
Ya kan kalau kaya bisa aja teman dicari. Ya, kalau kaya nggak menentukan sih. Ya, tapi bisa menentukan loh, ayo bang. Karena, karena kalau misalkan beliin ini yuk, ya gitu. Kenapa? Ya, berarti dia deketnya cuma ada maunya doang. Jadi makna teman yang sesungguhnya tuh menurut Alif gimana? Ya, berarti makna yang sesungguhnya itu selalu nemani kita di saat kita, maksudnya selalu ada buat kita, gitu. Nggak mandang kita ada duit atau enggaknya, selalu menemani kita, gitu. Yang setia gitu. Berteman apa adanya, bukan karena ada. Iya. Nah, gitu udah cantik, baik gitu. Pinter dong. Pinter lagi, iya benar. Orang tidak tahu kalau Ali pernah kentut, ya semua orang pernah kentut, gimana sih? Iya. Tapi kayak kentut coba lampas. Tapi jujur ya, aku pernah. Ini memalukan banget sih. Ada cerita tentang kentut nih? Pernah. Aku suka cerita tentang kentut. Lanjut. Tentang kentut itu, aku lagi di sebuah lift. Dan aku ngirain itu kentut. Aku udah gak tahan kan. Iya. Terus tuh akhirnya aku kentut terus bunyi. Terus orang tahu nggak kalau kamu yang kentut? Ya aku posisinya di pojokan terus aku langsung kayak gini. Itu berapa orang nih Lil? Ya, ingat nggak berapa orang? Rame, itu lagi di CL. And then? Dan itu pulang dari nonton bioskop kan. Tengah malam. Akhirnya aku masuk nih. Dari tadi di toilet pengen kentut kan, cuma banyak orang. Terus? Akhirnya udah kebelet kan di lift itu langsung gitu langsung. Aku langsung kayak, dengan anjay malu. Terus orang-orang sadar nggak kalau itu suara kentut kamu? Iya, terus orang lain kayak apaan sih? Itu malu banget. Kadang-kadang orang di tempat umum tuh, kayak nggak pernah kentut aja ya. Padahal kan biasa aja kentut. Kalau aku tapi kalau di lift sih anginnya nggak bisa keluar. Tapi gini tau, kentut itu kalau misalkan nggak ada suaranya, itu bau banget. Tapi kalau misalkan ada suaranya tuh nggak ada. Oh, kalau aku lebih memilih nggak ada suara, kan rame. Udah diam aja, udah tahu itu siapa. Nanti kayak permainan ini dong, werewolf, main tuduh-tuduhan, tindak-tindakan, lu ya. Iya gitu. Kecuali kan kalau kita kentut satu-satu itu kan pantatnya, kamu kentut ya? Baru ketahuan. Aku pernah masalah kentut ya. Aku pernah dulu SD. Itu kalau misalnya ada bau kentut nih ya, terus begonya nyiumin pantat teman satu-satu dong. Lu kentut ya? Ya aku juga pernah. Jadi pas dia jalan kayak gini. Pasti kalian juga pernah kayak gitu kan? Pasti pernah lah. Mungkin nggak pernah. Karena kentut harus dideteksi supaya nggak ada fitnah kan gitu. Dan lebih baik habis kentut langsung aku kentut gitu. Itu lebih baik daripada ada fitnah nanti. Kamu kentut ya gitu. Pembahasan kentut kalau kita bahas habis canda di segmen kentut doang. Lanjut. Balikan sama mantan atau dibully haters? Kenapa kamu menghindari sekali dibully sama haters? Pernah membekas banget apa? Pernah. Seperti Aku pernah dibully haters itu sampai kayak hampir depresi gitu loh. Wow. Iya. Itu setelah pas lagi kompetisi. Lagi kompetisi kemarin kan. Itu kan netizen banyak ya, maksudnya namanya kita baru merasakan dibully netizen, dikata-katain netizen, dan itu secara langsung kita lihat di sosial media kan, di sosial media kita. Terus tuh aku kayak, ya Allah begini banget kah jadi artis gitu-gitu kan. Akhirnya ada yang ngata-ngatain, lu itu kenapa sih begini-begini, lu itu nggak cocok gini-gini. Ya gitu, akhirnya aku tuh kayak mikir sampai akhirnya aku tuh takut keluar rumah, takut bergaul. Segitunya? Iya, sampai segitunya. Karena aku ngerasa sampai kayak, ini semua orang nggak suka sama gue gitu. Akhirnya ngurung diri, nggak berani buka handphone, nggak berani komunikasi sama orang lain, kayak gitu. Tapi sekarang karena udah tahu dan belajar sama senior aku juga, termasuk kakak juga, gitu kan udah pernah diajarin kalian harus ya udah masa bodoh aja sama netizen gitu. Karena mereka cuma bisa komentar doang. Benar. Ada pesan buat netizen? Buat netizen jangan pernah menilai atau ngejudge orang itu. Padahal kalian tuh nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi langsung ngejudge orang itu seperti ini. Padahal kamu tuh nggak kenal saya bagaimana, kamu nggak tahu saya bagaimana. Oke, secara tidak langsung, kayak kamu menilai orang itu dengan cara pemikiran kamu sendiri dong, tanpa kamu tahu dari orang lain gitu loh kak. Jadi berhati-hatilah ya, iya, berhati-hatilah menggunakan media sosial. Benar. Gitu. Karena kan pada saat kalian ngetik
jangan anggap media sosial ini media yang ya sekedar kalian bebas seenak hati, seenak udel gitu ya, nulis sesuatu, karena itu dibaca sama orang loh. Manusia juga loh, punya perasaan, punya hati, punya keluarga juga. Iya, kita sama-sama punya hati, sama-sama punya perasaan. Ya begitulah. Hati-hati dalam berkomentar, karena kita nggak pernah tahu suasana hati seseorang waktu baca itu lagi gimana gitu kan. Oke, good Alif. Dan selanjutnya adalah curhat ke teman lebih dipilih. Alif lebih memilih curhat ke teman daripada ke keluarga. Kenapa seperti itu, Alif? Ya, karena posisinya sekarang Alif lagi di Jakarta. Jawabannya kita tunggu di segmen 3. Tetap di sini. Oke, masih bersama Randa dan Alif di Canda Cerita Asik bareng Randa. Sekarang kita sudah berada di segmen 3, di mana segmen 1 tadi Arif lagi. Arif itu juara 2 lidah. Itu teman Randa dari Sumatera Barat. Di segmen 1 dan segmen 2, di segmen 1 di mana Alif bercerita tentang kisah asmaranya yang penuh dengan lika-liku, hidup penuh liku-liku. Oke. Terus di segmen 2 tadi ngebahas kentut di lift. Dan sekarang di segmen 3. Seperti biasa, di segmen 2 biasanya Randa akan menarik salah satu pertanyaan yang menurut Randa bagus untuk dibahas gitu. Alif memilih lebih suka curhatnya sama teman daripada keluarga. Padahal sebenarnya kan keluarga itu adalah bagian yang paling terdekat dalam hidup kita. Iya. Kenapa lebih memilih curhatnya sama teman aja gitu? Karena untuk keluh kesah kan Alif kebanyakan curhat tentang keluarga ya. Sebenarnya bukan tipe yang sering ini sih curhat-curhat ke orang tuh kan. Memang ada teman sahabat yang tertentu Alif buat tempat curhat gitu. Jadi Alif kan sering curhat tentang keluarga ya, jadi curhatnya ke teman gitu. Apalagi posisi Alif di Jakarta, jadi cuma punya, karena sekarang Alif di Jakarta ini punya teman ya juga keluarga gitu, yang Alif anggap keluarga. Jadi kalau misalkan mau cerita masalah keluarga, masalah apapun itu, tapi kebanyakan masalah keluarga sih Kak. Alif ceritanya ke sahabat gitu. Ada yang bisa dibagikan ceritanya di sini, mungkin mau sharing kayak atau mau cerita sama teman-teman bercanda di luar sana? Gimana? Ada yang mau dibagikan nggak tentang kamu bersama keluarga gitu? Kenapa lebih sepertinya hal yang sering kamu curhatin, hal yang benar-benar kadang-kadang jadi beban buat kamu, kalau aku lihat emang dari keluarga. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa aja yang bisa kamu ceritain gitu? Kalau yang kamu nggak mau ceritain ya nggak apa-apa, tapi kalau ada yang bisa kamu sampaikan siapa? Jadi terkadang Alif kan maksudnya di umur yang sekarang masih muda gitu kan, sudah harus memikirkan orang tua, keluarga. Alif terkadang mikir kenapa nggak seperti keluarga orang lain gitu, keluarga teman Alif yang utuh, yang gimana. Alif juga pengen ngerasain itu gitu kan. Kenapa dengan keluarga Alif? Ya maksudnya mama udah sama papa udah pisah dari Alif umur kandungan 2 bulan di kandungan mama, itu mereka udah pisah jadi nggak sempat untuk merasakan kasih sayang orang tua. Jadi kan Alif tinggalnya sama nenek. Oh, dari kecil tinggal sama nenek sama kakek. Jadi dari kecil banget, sejak usia kandungan Alif masih di kandungan 2 bulan, ternyata orang tua Alif sudah pisah, nggak sama-sama lagi, dan tinggalnya sama nenek. Nah dari kecil berarti kamu ada merasa suatu kehilangan? Apa? Ya merasa kehilangannya karena kenapa harus seperti ini? Aku kehilangan sosok seorang ayah, kehilangan sosok seorang ibu, karena kan Alif tinggalnya sama nenek ya. Jadi maksudnya Alif nggak bisa secara langsung tuh merasakan kisah yang kedua orang tua Alif. Emang nggak ketemu selama tinggal sama nenek? Ketemu, cuman jarang. Jadi ketemu itu cuman kalau sama papa bisa dihitung gitu kan, bisa dihitung. Terkadang Alif tuh mikir kok hidup tuh
begini banget gitu loh untuk Alif pribadi. Jadi kayak apa? Juga rasain kalau udah berhubungan dengan keluarga, siapa sih yang gak sedih kalau bahas keluarga. Dari awal aja Alif bahas keluarga dia udah berkaca-kaca, seperti ada sesuatu yang memang mengganjal. Gak apa-apa kalau kamu mau keluarin sesuatu hal yang menurut kamu bisa dibagikan ke kita, sharing. Apa sih yang bikin kamu benar-benar, hal apa yang pengen juga kamu rasain seperti orang yang lain? Ya tentunya pengen ngerasain bagaimana sih punya keluarga yang utuh, gimana sih, padahal di usia yang sekarang itu harusnya fokus untuk pendidikan, sekolah gitu kan, fokus untuk masa depan nantinya lebih ya. Alif gak harus memikirkan tentang pekerjaan untuk di usia sekarang. Dari kan usianya sekarang 18 tahun, tapi dari SD Alif itu kan udah nyanyi dari panggung ke panggung ya, itu udah banting tulang, udah harus membiayai, maksudnya membiayai diri sendiri untuk nenek juga gitu kan. Jadi kadang mikir kenapa harus kayak gini, kenapa hidup tuh, terkadang Alif mikir hidup tuh nggak adil. Jadi gini Kak, kenapa kadang bandingkan ke orang lain kan, bandingkan ke teman aku sendiri. Kenapa kamu seperti itu, aku seperti ini, kenapa aku nggak sama kayak kamu gitu. Jadi ya pokoknya aku merasa hidup itu nggak adil. Dan akhirnya sekarang juga mikir, maksudnya mungkin Allah tuh ngasih seperti ini memang amanah gitu kan, Alif harus membiayai keluarga. Jadi kamu tetap berarti dari dulu banget, kamu udah nyanyi panggung-panggung, udah hidup di apa ya, hidup dengan kamu berusaha sendiri buat hidup juga gitu. Karena gimana nenek sehari-hari? Nenek kerja dulunya? Iya, nenek dulu kalau kakek kan dulu ketua adat ya. Sekarang udah tua juga. Dulu nelayan biayain Alif gitu kan, sama dulu kalau nenek pres pengantin. Sekarang udah enggak, ini semuanya tuh ke Alif gitu loh. Jadi mau nggak mau tuh Alif aku harus kerja keras gitu loh untuk keluargaku. Yang bikin aku semangat tuh ya keluargaku, yang bikin aku harus kerja keras tuh ya keluargaku. Aku harus melihat mereka, maksudnya harus aku terkadang gini Kak, bagaimana caranya aku harus membahagiakan mereka. Berarti nenek kamu adalah seseorang yang luar biasa. Iya. Nenek Alif yang ngasuh kamu dari kecil berarti ya, sampai sekarang bisa di Jakarta. Nenek sosok yang seperti apa? Nenek Menurut kamu? Baik, terus tuh ya kalau kakek tegas, sama dua-duanya sih tegas gitu, selalu mengajarkan Alif yang baik gitu, nggak boleh gini, nggak boleh begitu ya. Dan Alif bukan tipe orangnya juga yang manja, enggak. Itu dari dulu Alif memang orangnya mandiri, kamu tuh sendiri. Pernah suatu saat pengambilan rapot di sekolah, dan itu posisinya di kelas itu yang tidak diwakilkan oleh orang tuanya cuma Apa yang kamu rasakan? sedih. Jadi gimana ya kayak gue juga pengen gitu, maksudnya kayak ada orang tua yang nemenin gitu, pengen ditemanin saat pengambilan rapot kan semua ada perwakilan dari orang tuanya kan, itu ayah, itu mama gitu kan. Tapi Alif di situ kayak ya udah gue sendiri di sini. Sejauh apa kamu mengenal sosok ayah ibu? Karena kan lama nggak sama-sama. Sejauh apa sih kamu bisa mengenal mereka? Sebenarnya kalau untuk ayah, Alif nggak pernah tahu
nggak pernah tahu maksudnya dia bagaimana, karena aku memang jarang ketemu. Jarang banget Itu bisa dihitung, aku sekitar berapa kali doang ketemu, itu bisa dihitung pakai jari kayaknya. Berapa kali doang kecil. Terus tuh waktu kecil itu aku masih SD kayaknya ketemu. Terus tuh kalau sekarang udah nggak pernah. Kalau ini masih sering. Kangen gak sih? Ya, dibilang kangen sih kangen. Cuman jujur ya, cuman kalau untuk ke bapak mungkin karena Alif nggak deket, nggak tahu, dan akhirnya ya udah biasa aja sekarang. Jadi nggak kangen? Ya kalau rasa kangen sih ada kan, cuman maksudnya yang nggak berlebihan karena udah kebiasaan nggak sama-sama gitu kan. Kebiasaan kayak ya seperti orang asing lah gitu. Aku nggak mengasingkan orang tua aku, enggak. Cuman karena memang kita jarang bertemu gitu kan, jarang jarang ketemu, jarang bertatap mata seperti ini. Jadi ya udah. Jadi sekarang semenjak kamu udah di Jakarta jadi penyanyi, terus dikenal orang seluruh Indonesia melalui TV gitu, harapan kamu tuh sebenarnya seperti apa sih? Setelah yang di posisi ini, harapan kamu seperti apa sama keluarga? Tentunya aku mau membagikan keluarga aku. Aku membagikan keluargaku, mau ngasih yang terbaik buat mereka, mau ngangkat derajat keluarga gitu, biar bisa lebih baik dari sekarang. Walaupun kamu jarang ketemu. Iya. Dan sebenarnya aku sekarang ini ya karena untuk keluarga gitu. Kalau misalkan aku tuh nggak, kalau misalkan bukan karena keluarga, aku nggak bakal semangat. Seberat apa hidup tanpa keluarga? Berat banget lah, berat banget. Karena Alif kalau misalkan ada apa-apa, ya pulangnya bakal ujung-ujungnya keluarga gitu. Jadi kemarin itu sempat ada masalah keluarga, dan itu di situ Alif tuh benar-benar ngerasain kayak begini, kalau misalkan ada masalah keluarga aku langsung kayak down gitu loh, kayak udah nggak, aku punya duit gitu loh, dan aku ngeliat duit aku tuh udah kayak nggak berarti gitu loh, kayak udah ya udahlah, maksudnya kayak untuk apa uang ini gitu loh, untuk apa semua ini gitu, kalau bukan karena keluarga aku, kayak itu semua tuh kayak gak ada artinya gitu loh. Dan kamu cuma berharap keluarga, kebahagiaan buat keluarga, kamu bisa kumpul bareng keluarga. Momen ada nggak momen yang paling kamu ingat banget sama ibu, yang momen yang paling berkesan lah menurut kamu? Momen yang paling berkesan sebenarnya enggak sih, maksudnya kayak Alif tuh karena jarang sama mama gitu loh Kak, tapi ada momen paling berkesan itu saat Alif sama-sama gitu kan, sama-sama. Dan kali itu pernah pas terakhir Alif mau audisi ke Jakarta, itu bener-bener ngerasain kayak karena Alif baru ngumpul kan sama mama lagi kan, baru tinggal sama mama lagi gitu kan, sebelum masuk audisi tinggal sama mama lagi. Tapi pas sebentar aja tinggal sama mama, Alif harus berangkat ke Jakarta karena lolos audisi waktu itu. Dan saat itu Alif betul-betul maksudnya ngerasain, punya mama tuh kayak gini. Yang awalnya Alif itu mandiri gitu kan, terus tuh apa-apa sendiri gitu loh. Dan akhirnya sama mama itu makan diurusin gitu, semuanya diurusin sama mama. Jadi tuh kayak ngerasain, begini kasih sayang orang tua gitu. Dan akhirnya Alif itu kayak pengen masih sama-sama, cuman di sisi lain Alif harus berangkat ke Jakarta. Itu pun Alif berangkat ke Jakarta lulus audisi karena untuk keluarga gitu. Berarti paling dekatnya sama mama ya? Sama nenek lah. Oh iya, sama nenek. Kalau aku lihat di sini, walaupun Alif berusaha menunjukkan senyumnya, aku
aku bisa merasakan Alif ngerasain apa ya, menginginkan sebenarnya kehidupan dia itu adalah kehidupan yang bersama keluarga. Dia bisa ketemu ayahnya, bisa curhat sama ibunya, bisa selalu diperhatiin sama orang tuanya. Walaupun Alif nggak ngomong itu secara detail, dia nggak berterus terang, dia terus bersembunyi di balik senyumnya, tapi aku di sini Alif bisa rasain apa yang dia rasain. Dan itu berat banget pasti. Aku aja yang cuma nggak ketemu selama ini memang, Alif, selama ini memang aku deket banget sama orang tua, deket sama keluarga. Setelah lama nggak ketemu aja kangennya luar biasa, rasa rindu itu luar biasa sekali. Tapi Alif dari awal dia memang ya sama orang tuanya itu benar-benar nggak apa ya, nggak kayak kita semua. Dia bisa dihitung dengan jari, bahkan ketemu sama ayahnya bisa dihitung dengan jari semenjak dia lahir sampai dia seperti sekarang. Banyak hal yang tidak bisa diungkapkan oleh Alif, dia cuma bisa tersenyum, dia tahan air matanya, dan sekarang akhirnya tangisan itu juga pecah. Ada nggak sih yang pengen disampaikan buat kedua orang tua? Aku yakin nanti mereka nonton. Aku mau nyampaikan ke mama sama bapak, semoga kalian sehat terus, panjang umur, dan bisa melihat Alif sukses. Dan untuk nenek, kakek, om, tante, kakak, semuanya seluruh keluarga Alif, doakan Alif di sini semoga jadi orang sukses, bisa mengangkat derajat keluarga, bisa membahagiakan kalian. Pokoknya doakan yang terbaik. Orang tua. Aku tuh sebenarnya gini loh Pak. Aku tuh orang gengsian. Kenapa gengsi? Gengsi. Jadi aku tuh kayak nangis nih ya, nangis. Kayak tadi. Aku gengsi kalau mau nangis tuh gengsi. Kenapa? Karena memang aku orangnya kan kayak mungkin teman-teman aku juga tahu. Kayak sahabat aku, terutama kayak Nabila itu. Mereka tuh paling jarang ngeliat aku nangis. Sampai ngomong gini, Alif itu kayak nggak pernah nangis ya, kayak nggak pernah galau gimana. Cuman aku tuh Kak lebih kayak apa ya, kalau misalkan nangis nih ya, aku yang bunyiin gitu loh. Aku nggak mau, karena aku tuh biasanya menebar kegirangan aku gitu loh. Iya, aku kan sempat bilang di segmen 1 tadi kan, Alif tuh orangnya periang banget, orang yang sangat ceria, aktif gitu. Kalau ketemu tuh dia nggak bisa diam, cicilan gitu kan, ketawa, terus ngibur, ngelucu gitu. Dan aku yakin, aku udah bilang juga, orang yang seperti ini justru sebenarnya butuh tempat untuk bersandar. Benar. Dia punya kesedihan yang dalam sekali, tapi orang nggak sadar kalau dia punya kesedihan itu. Dan aku tahu sebenarnya apa sih yang benar-benar kamu butuhkan saat ini. Yang aku butuhkan, maunya ya butuhkan pasti keluarga. Keluarga lagi Kembali. Karena ya itu tadi, mau bagaimanapun aku bakal tetap kembali ke keluarga. Tapi di sisi lain aku harus juga, maksudnya ya harus pergi merantau ke tempat ke Jakarta untuk membagikan mereka juga. Alif cari duit di sini ya untuk mereka gitu. Kalau bukan karena Alif, ya mereka mau mengharap siapa lagi? Berarti Dan sebenarnya aku tuh ini Kak, nahan buat nangis karena aku orang yang gengsian di depan keluarga aja nih. Kok misalkan aku mau nangis nih, aku kayak orang keluarga nih udah nangis nih semua nih, aku kayak oh iya nggak apa-apa, tetap nangis sih enggak, tetap kayak strong gitu loh. Aku nggak mau, maksudnya apa ya Kak, memang dari dulu tuh kalau mau nangis tuh gengsi banget. Tapi di saat sendiri tuh aku kadang kayak baru gimana gitu. Justru nggak masalah. Orang itu sebenarnya kesedihan itu adalah kesedihan, air mata, itu bagian hidup yang nggak pernah terpisahkan. Dan saat kamu menangis, berarti itu semua kamu keluarkan melalui tangisan. Mungkin kamu pernah nangis tanpa kata-kata, mungkin diam, nangis. Aku pernah nangis sampai kayak teriak gitu. Tapi itu posisinya aku nggak bakalan bisa nangis kalau misalkan ada orang di sekelilingku, apalagi lagi rame gitu kan. Aku nggak bisa yang kayak langsung kalau memang
apalagi bisa. Cuman kalau misalkan posisi aku lagi kayak down banget, lagi capek banget. Sekarang kenapa kamu tetap nggak mau, kamu nahan? Iya, nahan dari tadi. Sebenarnya aku dari tadi tuh nahan. Kenapa? Nahan. Gimana ya kak? Iya nggak tahu aku. Kalau nangis tuh nggak bisa, depan orang tuh nggak bisa. Padahal yang kamu ngerasain Mesek di sini. Nahannya tuh sakit sebenarnya. Aku nggak bisa, nggak tahu kenapa aku tuh kalau nangis tuh apalagi depan teman-teman aku tuh, karena aku kebiasaan, mungkin karena kebiasaannya aku selalu menebar kehilangan aku bagaimana, selalu menebar yang ini gue gila ini. Tapi kalau untuk kesedihan kadang cukup aku lah yang ngerasain. Alif lebih memilih menebar kebahagiaan, menebar senyuman, menebar tawa gitu ya. Nah, di sini balik lagi kita ambil beberapa pelajaran di sini dari cerita singkat yang Alif ceritakan ke kita di segmen 3, bahwa seberapa dia sayang sama keluarganya dia, seberapa dia berusaha di sini, berusaha sebagai penyanyi di ibu kota adalah satu-satunya alasan buat membahagiakan orang tuanya dia, membahagiakan keluarganya dia. Padahal dari kecil bisa dibilang Alif sama orang tuanya benar-benar nggak punya waktu yang banyak sekali seperti orang yang dulu gitu. Bahkan dia ngambil raport, satu-satunya orang yang nggak ditemenin orang tua cuma Alif. Dari kecil banget dia udah ngerasa kehilangan sosok orang tuanya. Emang dari dulu tuh apa-apa tuh sendiri kak. Sekolah aja kadang misalkan harus diwakilin orang tua ya. Dan aku tipe orangnya yang nggak mau ngerepotin orang lain. Semasih aku bisa sendiri, ya udah aku sendiri gitu. Aku nggak harus kayak dan aku tipe orangnya tuh nggak manja. Alif dari kecil luar biasa loh. Nggak manja. Dia aku mandiri. dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 SD. 5 SD itu udah berani ke kota-kota tuh sendirian berangkat. Udah berani keluar kota sendiri. Bayangkan. Itu cuman ikut cuman ikut kayak tumpangan barang-barang orang. Kalau misalkan kan di kampung tuh kan ada kayak orang belanja ke kota gitu kan buat di warung gitu. Jadi Alif cuma ikut barang doang. Dari kecil loh, karena memang nggak pernah manja. Jadi emang dari dulu mental aku udah harus dong. Harus. Kita kan di rantau ya. Dan akhirnya sekarang Alif pikir ya udahlah sekarang harus lebih kuat. Aku harus sukses gitu buat keluarga. Dari cerita ini Alif udah mandiri dari kecil, udah kehilangan sosok orang tuanya, kehilangan sosok keluarga yang utuh seperti sekarang. Nah, teman-teman di luar sana yang masih punya keluarga utuh, bersyukur. Karena tidak semua orang bisa ngerasain gimana itu kasih sayang dari keluarga, gimana itu kasih sayang yang diberikan oleh ibu secara apa ya, dari kecil kita ketemu ibu terus, kita bisa melihat ayah, ngecek misalnya hal paling simpel, ngecek tugas sekolah gitu misalnya kan. Dan ini Alif nggak rasain dari dulu. Benar. Dia digantikan oleh sosok nenek kakeknya yang luar biasa sekali. Nah, buat kalian di luar sana juga, jangan cepat menilai seseorang. Dilihat orang itu ketawa, bahagia. Ini Alif nggak kayaknya senang terus ya, duitnya lancar, sekarang jadi penyanyi gitu kan. Terus Alif nih kayaknya agak gila deh, ini dimana-mana ketawa dan lain sebagainya. Itu justru adalah salah satu caranya untuk menyembunyikan kesedihannya. Itu salah satu caranya untuk tetap bisa membawa membawa manfaat bagi orang lain, bisa menghibur orang. Dia lebih memilih menyembunyikan kesedihannya untuk tetap bisa menghibur orang lain, untuk tetap bisa tegar hidup sendiri di ibu kota sebagai seorang penyanyi. Tepuk tangan. Memang kita kenal Alif ya kayak gini. Tuh. Kenapa sih? Loh. Capek loh pura-pura bahagia itu. Oke, Alif, terima kasih kamu udah berbagi kisah kamu di sini, Canda. Randa yakin pasti penonton di sini juga punya kisah yang mungkin mirip ataupun serupa. Kalian boleh komen di bawah bagaimana pengalaman kalian. Kalau memang kisahnya mirip atau yang punya kisah lain juga boleh komen di bawah. Curhat juga, sharing juga ya. Nah, Alif, semua bintang tamu di sini, baik itu nanti bintang tamu yang akan datang di sini juga ataupun semua yang pernah di sini,
harus melewati fase yang satu ini. Jadi semua bintang tamu di sini harus menunjukkan ekspresi yang paling jelek yang nggak pernah orang lain lihat sebelumnya. Kamu harus pasang ekspresi. Kayaknya jelek mulu. Itu kalau orang cantik tuh emang nggak laku cantik. Jadi kamu harus pasang ekspresi yang paling jelek yang nggak pernah orang lihat sebelumnya, dan di canda kamu harus tunjukin itu. Sekarang. Siap? Siap. Berdua. Enggak lah, kamu lah. Aku kan hostnya lah, bagaimana? Udah, kamera di sana, ya. Siap? Dan nanti aku hitung 1 sampai 3, kamu pasang ekspresi yang paling jelek. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat Alif. Akhirnya semua bintang tamu nurut sama saya. Dia berhasil buat aku seneng hari ini. Canda ini berhasil buat aku seneng. Berhasil buat aku. Ya gimana sih menurut Alif tanggapannya canda? Iya, tanggapannya aku tuh hari ini malam ini apa hari? Ya udah, nanti kepanjangan 3 kata buat canda. Seru, kocak, dan bikin baper. Alif, sekali lagi Randa ucapkan terima kasih. Ya. Randa dan Alif juga mohon maaf kalau ada kesilapan dalam salah kata ataupun perbuatan, dan Randa dan seluruh tim MF Production yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, dan tentunya semoga kalian bisa mengambil sisi-sisi positif dari video ini dan juga membuang sisi-sisi yang kurang baik atau negatif, buang jauh-jauh, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan ketidaksempurnaan dan kehilafan itu milik manusia. Dan Randa mengucapkan terima kasih sekali lagi karena udah menonton videonya dari awal sampai akhir, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di channel episode selanjutnya. Bye bye. Bye. Oke. What?